Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soma untuk semua sahabat Suduai. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua sahabat sukses dunia akhirat. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing dengan sahabat Suduai tentang satu tema nih ya. Temanya itu apakah ekonomi Islam sama dengan ekonomi syariah? Karena kalau sahabat Suduai nih ya jalan-jalan ke luar negeri dari barat sampai timur gitu ya, mau ke Eropa, mau ke Arab, mau ke Australia, mau ke kemana-mana deh ya, pasti sahabat Suduai kalau ketemu dengan ekonomi Islam, tulisannya bukan ekonomi syariah tapi ekonomi Islam gitu ya. Jadi kalau sahabat Suduai misalnya jalan-jalan ke luar negeri, kemudian ketemu dengan bank Islam, itu dia namanya bank Islam, Islamic banking, Islamic bank gitu ya. Bukan bank syariah gitu ya. Jadi sebenarnya apa ada beda sih antara ekonomi Islam dengan ekonomi syariah? Atau antara kalau ekonomi syariah berarti nanti turunannya ke perbankan syariah gitu ya. Beberapa teman-teman ada yang kemudian debat gitu ya, yang benar ekonomi Islam tahu, ekonomi syariah salah gitu ya. Ya udah deh terserah gitu kan, itu kan opini ya. Ada juga yang kalau kita lihat program studi misalnya di perguruan tinggi, ada yang disebutnya ekonomi syariah, ada yang disebutnya ekonomi Islam. Sebenarnya apakah ekonomi Islam dengan ekonomi syariah itu sama ya gitu ya? Maka kita akan obrolkan di pertemuan kali ini. Oke, check it out. Jadi gini, ekonomi Islam atau ekonomi syariah itu kan terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah ekonomi, yang kedua adalah Islam. Yang satunya lagi ekonomi dan syariah. Kalau ekonomi seperti yang sahabat-sahabat Suduai udah pahamin ya, ekonomi itu kan makna etimologi itu kan dari bahasa Yunani ya, yang berasal dari dua kata ya. Kalau ekonomi itu ya oikos dan nomos, pengaturan keuangan rumah tangga gitu loh. Terus nanti digunakan juga untuk dikembangkan lagi untuk pengaturan di skop yang lebih besar dari rumah tangga ya, wilayahnya gitu ya. Misalnya pengaturan keuangan di daerah, di negara dan yang lain sebagainya. Itu kan ekonomi. Lah, yang jadi bukan masalah sih, yang jadi pertanyaan tuh Islam itu apakah sama dengan syariah ya? Oke, kita akan bahas sekarang ya. Jadi sahabat-sahabat Suduai ya, kalau kita pahami tentang Islam, Islam itu cakupannya ada akidah, ada syariah, ada akhlak ya. Ingat-ingat ya, ada tiga ya, akidah, syariah, dengan akhlak. Akidah itu sama juga dengan tauhid. Tauhid itu apa? Pondasinya orang-orang Islam, orang-orang Muslim itu adalah akidah, tauhid. Kalau masalah tauhid itu biasanya hitam putih ya. Biasanya misalnya gini, kenapa dosa yang paling besar itu menyekutukan Allah? Karena itu urusannya di tauhid gitu ya. Kalau tauhid itu kan pondasi seseorang dalam hidup, yaitu lillahi ta'ala ya. Seperti halnya kita ucapkan gini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, itu tauhid ya. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, itu tauhid. Dan tauhid yang masuk ke dalam ranah sehari-hari itu masuk ke dalam pondasi kita dalam beraktivitas sehari-hari ya. Jadi ketika kita beraktivitas apapun, kita semuanya meniatkan lillahi ta'ala ya. Seperti halnya kalau kita baca surat Al-Ikhlas itu ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul huwallahu ahad ya. Katakanlah bahwa dia ya, qul huwallahu ahad, dia Tuhan yang maha satu, maha esa gitu ya. Jadi ketika kita jualan, ketika kita bekerja, ketika kita belajar, ketika beraktivitas, itu semuanya dilandasi oleh lillahi ta'ala ya. Semuanya motifnya adalah untuk lillahi ta'ala. Jadi itulah alasan kita hidup. Jadi itu yang pertama, Islam dimensi yang pertama adalah tauhid, yaitu akidah. Yang kedua ya, Islam juga mencakup areanya syariah. Syariah itu apa? Syariah itu ajaran-ajaran dari Nabi Muhammad dan juga nabi-nabi yang terdahulu ya. Dan syariah itu kan ruang lingkupnya besar ya. Tapi kemudian ada bahasan tentang fikih. Fikih itu apa? Fikih itu pemahaman atas syariah. Jadi fikih itu bukan syariah, tapi pemahaman atas syariah itu namanya fikih.
ya. Seperti yang kita pahami, fikih itu secara bahasa itu al-fahmu ya, pemahaman ya, itu kan fikih ya, gitu. Jadi cara kita untuk memahami syariah itu dinamakan fikih. Lah, fikih itu terdiri dari fikih ibadah dan juga fikih muamalat. Fikihnya ibadah itu biasanya kaedah yang dipegang adalah al-aslu fil ibadah at-tahrim malam yadul dalil ala ibahatiha. Jadi asli kalau dalam permasalahan yang terkait ibadah itu nggak boleh, haram, kecuali ada dalil yang membolehkannya. Misalnya gini nih, kita mau rajin deh sholat sehari 50 kali gitu ya, soalnya dulu disuruhnya sholat 50 kali gitu ya, maka ya itu nggak boleh, karena sholat yang diwajibkan adalah 5 kali dalam sehari gitu ya. Jadi kalau dalam ibadah itu ya kita melakukan ibadah yang diperintahkan oleh Allah saja gitu ya. Ya tidak bisa kita misalnya seenak diri kita untuk beribadah, itu kaidah yang untuk ibadah. Lah kemudian fikih ya, yang satu lagi ya, itu dibagi fikih muamalat. Sebenarnya kalau pembagian yang lebih detail lagi nanti ada pembagian 4 ya, ada yang 2 lagi, munakahat, pernikahan, dan juga jinayat, yaitu pidana gitu kan. Lah fikih muamalat itu kaidah yang diusung adalah al aslu fil muamalat al ibaha illa ayyadulla dalilun ala tahrimiha. Jadi asli segala hal yang berkaitan dengan muamalat itu boleh, semuanya boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Jadi misalnya, apakah saya boleh makan gula? Boleh. Apakah saya boleh makan lontong? Boleh. Apakah saya boleh makan pempek? Boleh, semuanya boleh. Apakah saya boleh jalan pakai sepatu dari kulit kerbau? Ya, iya boleh-boleh aja, semuanya boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Kenapa ada dalil yang melarang? Karena biasanya itu mengandung satu unsur kerugian kepada manusia gitu ya. Jadi muamalat nanti masuknya ke area ekonomi, bisnis, keuangan, bisa masuk ke politik, bisa masuk ke sosial kemasyarakatan, dan yang lain sebagainya. Ini lingkup dari fikih, yang mana fikih itu pemahaman atas syariah, itulah fikih ya. Baru 2 ya. Jadi Islam itu tadi, yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariah, yang ketiga adalah akhlak ya. Dan akhlak itu apa? Akhlak itu adalah etika ya. Sebenarnya kalau kita artikan akhlak dengan etika juga kurang pas ya. Lebih ke akhlak itu lebih ke satu perilaku baik yang nempel, yang sudah terasah dalam diri manusia sehingga menjadi satu kebiasaan baik. Itu akhlak gitu ya. Jadi akhlak itu mukanya orang-orang muslim itu ya akhlak, karena yang terlihat di depan umat manusia ya dari seseorang itu adalah akhlaknya, kebaikannya, etikanya, normanya itu ya. Jadi Islam itu tadi mencakup akidah, syariah, dan akhlak. Jadi ketika kita ngomongin ekonomi Islam, maka ekonomi yang basisnya ketuhanan ya, norma-norma yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai rujukan yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis ya. Dan di sini mencakup urusan yaitu akidah, syariah, dan juga akhlak. Lah, kalau ekonomi syariah gimana? Ya berarti yang syariah yang tengah itu gitu ya. Kenapa kok di Indonesia pakainya ekonomi syariah ya? Ya, pertama kali gini, sahabat-sahabat Sudu'ai. Jadi perjalanan ekonomi Islam itu kan dulu itu sudah ada dari sejak Rasul, kemudian Khulafaur Rasyidin, dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, Abbasiyah, kemudian terus sehingga saat itu ada masa-masa fase di mana ada kemunduran umat Islam, ya, masa keemasan di Barat. Kayak Islam itu nggak ada urusan ekonominya, nggak ada urusan transaksi. Padahal kalau kita lihat kitab fikih, lihat kitab-kitab kuning, itu kitabul buyuk, kitab yang terkait jual beli, terkait transaksi, terkait bagaimana aktivitas antar manusia yang berkaitan dengan harta benda itu banyak banget gitu loh. Sehingga kemudian muncul lagi pergerakan tentang ekonomi Islam dari beberapa ilmuwan muslim ya.
yang nampak itu, yang berhasil itu di tahun 1963 ada Meatgamer Bank, bank Islam yang pertama ya, yang berhasil. Yang nggak berhasil sebelumnya ada beberapa ya, itu di Mesir. Kemudian tahun 1975 ya, berdirilah IDB ya, Islamic Development Bank, Al-Bankul Islami At-Tanmiyah, Al-Bankul Islami Lit-Tanmiyah gitu ya, Islamic Development Bank. Terus kemudian kalau di Malaysia itu ada Bank Islam Malaysia, itu lahirnya tahun 1983. Lah di Indonesia nih ya, baru lahir tahun 1992, itu namanya Bank Muamalat. Yang menginisiasi adalah MUI, Majelis Ulama Indonesia, kemudian Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan waktu itu juga direstui oleh Presiden Soeharto. Jadi Indonesia ini lumayan telat, sahabat-sahabat Suduai ya, di kala Malaysia udah 83 udah berdiri Bank Islam, dan bahkan sebelumnya udah lama banget Malaysia punya bank yang ngurusin urusan haji juga sistemnya Islam gitu kan. Terus udah ada IDB sejak 1975, dan Indonesia ini dengan penduduk yang mayoritas Muslim itu baru punya bank syariah, bank Islam itu tahun 1992, yaitu Bank Muamalat ya. Dan kemudian yang digunakan istilahnya itu bukan Islam tapi syariah saat itu ya, syariah ya, jadinya yang lahir itu bank syariah ya, bukan bank Islam gitu. Dan kemudian istilah ini diadopsi di sistem, masuk di sistem hukum perundang-undangan. Contohnya ada Undang-Undang Perbankan Syariah yang nomor 21 tahun 2008. Jadi akhirnya nama syariah itu melekat, dan juga karena nama syariah itu lebih gampang untuk dipasarkan ya. Ya kalau bank Islam kan apa ya, segmennya seolah-olah dia terbatas untuk orang-orang Islam, bank Islam. Tapi kalau bank syariah dia lebih bisa populer gitu ya, dan lebih bisa apa namanya, didekati oleh banyak kalangan gitu kan. Jadi akhirnya sampai sekarang ya nomenklatur yang digunakan di Indonesia adalah syariah ya. Jadi ekonomi ya syariah, bank ya syariah. Tapi sahabat-sahabat Suduai, saya pribadi meyakini 100% ya bahwa ekonomi syariah sama dengan ekonomi Islam. Jadi spirit dan juga semangat para ekonom-ekonom Islam di Indonesia ya, ekonom-ekonom syariah Muslim di Indonesia itu ketika mengangkat nama syariah ke permukaan dan kemudian mempopulerkan nama syariah ke permukaan, pastinya adalah spirit yang diusung adalah sama dengan spirit ekonomi Islam. Hanya saja nomenklaturnya, namanya yang syariah ya. Jadi kalau ada yang tanya lagi atau gontok-gontokan gitu, yang benar tuh ekonomi Islam bukan syariah. Jadi udah berhenti, nggak usah debat ya, karena ekonomi syariah ya pada prinsipnya sebenarnya ya, acuannya sebenarnya ya, mengacunya ya sama ya dengan ekonomi Islam. Dan ekonomi Islam mencakup tadi 3 hal yang seperti saya udah jelaskan di awal, yaitu Islam adalah akidah, syariah, dan juga akhlak. Oke, terima kasih sahabat-sahabat Suduai. Jangan lupa sesyubah, senyum, syukur, bahagia, agar apa ya, kita bisa happy aja ya, happy menjalani hidup ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.